Sesuai dengan schedule, kita akan mulai hari ini terkait iradisi. Nanti kita akan singgung juga terkait JSA ya. Nah, saya rasa pengenalan diri tadi sudah, saya langsung saja ke materi. Ya, hari ini kita akan fokus ya membahas terkait iradisi. Ya, salah satu nanti yang mau kita pelajari adalah ya memahami latar belakang dari manfaatnya iradisi. Dan sebelum masuk kemari, saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya apa itu iradisi ya. Iradisi adalah kepanjangan dari hanya itu hazard, identification, risk assessment, determine, control ya. Dan nanti kita akan memahami salah satu metode iradisi. Untuk berlatih nanti kita hanya bisa menunjukkan di form di slide saja ya. Nggak mampu melakukan iradisi dalam pengembangan SMK 3 di organisasi. Nanti kita lihat juga apa sih hubungannya iradisi ini terhadap SMK 3. Ya, iradisi atau sering dikatakan hazard mitigation and control ya. Iradisi adalah inti dari keseluruhan sistem manajemen K3 ya. Jadi artinya di dalam SMK 3 itu juga memiliki pencapaian ataupun target nantinya adalah zero accident ya. Accident dalam arti di sini bukan hanya orang tapi juga terkait kesehatan, lingkungan ya, kerusakan alat dan sebagainya. Nah, untuk bisa mencapai zero accident di suatu tempat kerja dibutuhkan salah satu teknik manajemen resiko ya, yang dalam arti ini adalah menggunakan teknik iradisi. Ya. Nah, kenapa dikatakan di sini inti dari keseluruhan? Karena target daripada ataupun goal daripada SMK 3 adalah zero accident. Jadi dengan metode iradisi bisa dikatakan baru bisa tercapai SMK 3. Tanpa iradisi juga sangat sulit bisa tercapai pencapaian di SMK 3. Akan tetapi menjadi fokus utama pada saat review dokumen pada tahap pre-audit ya, juga yang akan menjadi fokusnya juga secara umum kegagalan dalam mengimplementasikan klausul. Di dalam klausul SMK 3 juga ada ya terkait identifikasi bahaya ya di PP 50 tahun 2012 yang efektif sering diakibatkan temuan ketidaksesuaian major nantinya. Nah, selanjutnya identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian atau dalam bahasa Inggrisnya itu ya, dan sering dikatakan iradisi adalah tahap pertama dan paling krusial ya. Ini perlu catatan. Jadi iradisi ini paling krusial dalam SMK 3. Ya, jadi memang dalam SMK 3 itu yang bakal diaudit itu banyak sekali, ada 166 kriteria kalau kita ketahui. Tapi yang sangat krusial adalah untuk teknik identifikasi bahaya sendiri ataupun iradisinya ya. Oleh karena itu di setiap tempat kerja ya wajib ya menerapkan juga identifikasi bahaya jika mereka ingin mendapatkan zero accident. Sangat mustahil perusahaan-perusahaan itu bisa mendapatkan zero accident ya tanpa melakukan identifikasi bahaya ya, kecuali laporan-laporan disampaikan itu adalah laporan yang fiktif ya. Ini secara teoritisnya. Oke, saya lanjut. Ya, iradisi secara umum ya di ISO 45001 atau di PP tahun 2012 tidak menyatakan tentang bagaimana teknik yang membuat iradisi. Tapi mereka mau mengetahui sudah ada nggak teknik identifikasi bahaya yang sudah dilakukan. Organisasi dapat memutuskan sendiri ya kontrol apa yang ingin dikembangkan. Nantinya dalam organisasi K3 satu perusahaan itu boleh memutuskan sendiri. Organisasi harus memastikan bahwa keputusan pada suatu kontrol yang dibangun dan hasil yang dihasilkan konsisten. Ya, jadi tidak hanya sekali dilakukan habis itu dilepas, tapi konsisten terhadap kebijakan organisasi dan komitmen untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan nantinya. Nah, kita lihat nih definisi daripada K3 ataupun keselamatan kerja. Ya, kondisi K3 definisinya adalah kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak atau dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain, termasuk pekerja kontrak, personil kontraktor,
atau orang lain yang tidak kerja, ya. Kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dikatakan juga, ya, setiap orang yang berada di tempat kerja kita, baik itu tamu, kontraktor, ya, dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab si pemilik tempat, ya. Oleh karena itu kita harus memastikan orang yang keluar masuk itu ataupun orang yang berada di tempat kita itu dalam keadaan selamat dan sehat nantinya di tempat kita, ya. Dengan kondisi-kondisi yang ada di tempat kita, mereka harus mengetahui. Nah, bagaimana caranya? Kalau perusahaan kita sudah melakukan manajemen risiko ataupun identifikasi bahaya, pastikan semua sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kita, mereka harus mengetahui, ya, khususnya mereka menuju tempat yang sudah direncanakan. Contoh, kamu mau datang ke tempat area produksi, misalnya, ya, orang maintenance dari luar bantuan datang ke tempat kita, mereka mau berkunjung ke area produksi. Nah, di dalam aturan K3 juga ada dikatakan diberikan safety induction, ya. Tujuannya apa? Safety induction adalah pengarahan kepada setiap tamu atau orang lain yang datang ke tempat kita mengetahui, ya, tempat-tempat kita, ya, terkait untuk keselamatan, untuk emergensi dan sebagainya. Dan kita bisa menyampaikan kepada mereka memang tempat-tempat yang mereka mungkin tidak boleh masukin. Kenapa? Karena adanya sumber bahaya di tempat itu, ya. Tujuannya supaya apa? Tadi kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 170, ya, dikatakan di situ tanggung jawab kita, ya. Juga di ISO dan PP 50 juga itu diatur, ya. Nah, kita lihat di sini definisinya, ya. Identifikasi bahaya adalah proses untuk mengetahui suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya. Ya, jadi dalam manajemen risiko, di dalam metode identifikasi bahaya yang sudah dibuat di dalam program K3 itu tidak bisa hanya feeling, ya, tidak bisa hanya berandai-andai, tapi memang sudah terstruktur dia dengan namanya konsep iradisi. Kita lakukan dulu identifikasi bahaya, iradisi itu, ya, hazard identification, kita lakukan identifikasi bahaya, nanti resikonya kita nilai seberapa besar, terus kita determine resiko tadi, ya, kita turunkan sampai sekecil mungkin, dan terakhir itu harus kita kontrol. Itulah konsepnya daripada iradisi. Ya. Nah, di sini ada penjelasan terkait hazard. Apa itu hazard? Hazard adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit atau kombinasi dari semuanya. Ya, kalau dikatakan juga ini dalam bahasa Indonesia ya bahaya, ya, hazard. Jadi sumber atau situasi tindakan yang berpotensi mencederai manusia. Kalau ada kita lihat di situ bahaya-bahaya, nah itu dikatakan juga sama dengan bahasa Inggrisnya hazard sih. Ya. Oke, yang berikut adalah resiko. Ya, resiko kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya dan paparan dengan keparahan suatu cedera, ya, sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Ya, sering juga secara simpel dikatakan orang risiko itu adalah keperkalian dari probability dan severity, ya, tingkat keparahan dan kemungkinan. Nah, kenapa ini harus kita bahas di sini? Karena nanti dalam konsep iradisi ini akan masuk, ya. Kita ketika risk assessment kita mengetahui nanti, ya, seberapa besar risikonya yang nanti akan kita ketahui. Contoh, kita mau melakukan identifikasi di workshop, di bengkel katakan, ya, satu bengkel. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bagian mana yang harus kita kerjakan saat ini atau seberapa besar bahaya di sana. Nah, dengan metode iradisi nanti itu akan kita dapat, ya. Pertama kita identifikasi dulu nih. Ya, kita identifikasi semua area, kita tentukan mana area yang menurut kita secara feeling dulu menurut kita yang sangat berbahaya. Katakan ada bengkel, ada juga ada kantor, ada kantin dan sebagainya. Oh, kita lihat bengkel menjadi concern, Pak. Ya, menjadi concern kita secara feeling saat ini. Oke, kita lakukan identifikasi bahaya karena tidak mungkin dalam satu hari kita bisa melakukan identifikasi bahaya di beberapa tempat, ya, sekaligus dengan cepat. Nah, kita lakukan identifikasi bahaya pertama kali di bengkel misalnya, ya. Nah, untuk mengetahui di bengkel itu seberapa besar bahaya risikonya, maka kita harus menggunakan teknik iradisi, ya. Nah, apakah di dalam iradisi hanya mengetahui seberapa besar risiko? Tidak.
tapi nanti kita juga bisa mengetahui ya atau mendapatkan nilai akhir resikonya, seberapa besar resikonya ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan seberapa besar resikonya, itu adalah nanti hubungannya kepada follow up-nya, tidak lanjutnya ya. Contoh, kalau sudah kita kumpulkan hari ini adalah bengkel ya, mungkin minggu depan kita kumpulkan di gudang, minggu depan lagi di kantor, minggu depan lagi di tempat lain ya. Nah, dari hasil yang ke beberapa tempat ini bukan berarti bengkel adalah yang menjadi prioritas dikerjakan. Walaupun secara feeling kita mengatakan di bengkel itu sangat tinggi ya, tingkat kecelakaannya, sangat tinggi risikonya. Tapi dari hasil risk assessment yang diheradisi nanti akan muncullah nilai akhir risiko ya, seberapa besar risiko ada di situ. Nah, itu kita akan buat ke dalam prioritas ya. Walaupun bengkel kita lihat kerjaannya cukup ekstrim, belum tentu itu yang menjadi prioritas. Nanti ditentukan oleh hasil daripada penilaian risiko ya, dan itu bisa didapatkan dari teknik heradisi. Oke, sebelum masuk yang berikutnya adalah definisi penilaian risiko ya. Proses evaluasi risiko-risiko yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki dan menentukan apakah risikonya dapat diterima atau tidak. Ya, nanti ini tadi saya katakan setelah kita nilai risikonya, kita kendalikan ya dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Wah, untuk bekerja di bengkel kita sudah punya selama ini kacamata hitam misalnya. Ya. Apakah kacamata hitam itu yang benar-benar bisa mencegah cahaya las itu tidak merusak mata misalnya. Ya. Jadi dikatakan sini kecukupan pengendalian yang dimiliki dulu. Ya, nanti itu akan di-share semuanya. Nah, nanti di heradisi itu akan dilakukan penilaian lagi, apakah itu benar atau tidak dan apakah masih ada sisa bahaya atau tidak. Ya. Nanti sini menentukan risiko dapat diterima atau tidak. Kalau risikonya tidak dapat diterima, ya, maka kita bisa putuskan bahaya pekerjaan tadi harus diberhentikan, ya, atau dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Ya, kalau memang risiko itu tidak dapat diterima ya, tapi kalau risiko itu sudah diterima, wah, risiko yang kita ukur ataupun yang sudah kita lakukan identifikasi bahaya tinggal kecil sekali, Pak. Apa risikonya? Ya, risikonya paling nanti ada tergores tangan orang misalnya gitu. Ya, kalau memang ada tergores sedikit bagian tangan, kita bisa menjadikan itu prioritas terakhir, ya, bukan prioritas pertama. Seperti itu. Oke. Ya, kita lihat ini keterkaitan identifikasi bahaya ataupun heradisi terhadap PP 2012, ya, 25 tahun 2012. Keterkaitannya adalah, ya, diantaranya identifikasi dilakukan oleh petugas yang berkompeten ataupun heradisi itu dibuat oleh orang yang berkompeten. Berkompeten di sini dalam arti bukan hanya memiliki sertifikat, ya, tapi memang mampu orang tadi dalam melakukan heradisi. Ya. Apakah perusahaan-perusahaan besar itu sudah pasti memiliki heradisi? Ya. Jadi bukan patokan besar kecil perusahaan itu memiliki heradisi, tapi patokannya adalah perusahaan-perusahaan yang bisa mencapai zero accident, ya, dia pasti sudah memiliki identifikasi bahaya yang baik. Ya. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan heradisi sudah pasti zero accident? Ya, kembali lagi, itu jawabannya juga tidak. Ya. Nah, jadi bukan berarti kalau sudah melakukan heradisi akan menjamin. Ya, tapi ini juga sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ini salah satu tools yang mau kita jalankan untuk mencapai goalnya adalah zero accident. Ya. Nah, dengan teoritis, iya. Secara teoritis, jika kita dapat melakukan identifikasi dengan baik, dengan menggunakan teknik heradisi ataupun teknik JSA, maka kita bisa mencapai zero accident. Yang berikutnya dilakukan pada saat tinjauan kontrak. Ya. Jadi identifikasi bahaya ataupun JSA ataupun heradisi itu dilakukan sebaiknya sebelum dimulainya suatu pekerjaan. Ya. Jangan dilakukan setelah dimulainya pekerjaan, atau juga banyak orang dilakukan setelah ada korban gitu. Ya. Banyak kan orang yang tidak paham itu kalau nggak ada korban ya udah nggak usah dilakukan identifikasi bahaya. Tapi ketika ada korban baru mereka belajar bagaimana caranya
melakukan identifikasi bahaya. Yang berikutnya, identifikasi bahaya, potensial, dan risiko dari suatu proses kerja. Pengendalian risiko melalui tingkat pengendalian, ya, ini juga diatur di SMK 3 atau PP 50. Pengendalian risiko ditinjau ulang bila terjadi perubahan pada proses kerja. Ya. Jadi, kapan heradisi itu harus diperbaharui? Apakah kalau kita membuat sekarang identifikasi bahaya, dalam artian kita bisa membuat heradisi, itu bisa dipakai selamanya? Ya. Jadi, kalau kita sudah membuat heradisi, itu tidak bisa dipakai selamanya, tapi harus ada proses review. Ya, harus ada proses lagi untuk melakukan tinjauan ulang. Apakah di tempat tadi terdapat perubahan? Jika terjadi suatu perubahan, baik itu perubahan orang, perubahan alat, cara kerja, ya, dan sebagainya, maka heradisi tadi atau identifikasi bahaya tadi harus segera diupdate, ya, harus diperbaharui kembali. Ya, jadi tidak bisa dipakai untuk selamanya heradisi tadi. Yang berikutnya, ya, pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya potensial. Ya, jadi untuk memastikan yang kita buat sudah benar, perancangan dan perancangan ulang memperhatikan identifikasi bahaya potensial dan juga penilaian risiko. Barang dan jasa yang dipasok pelanggan sebelum digunakan, identifikasi dulu bahaya potensial dan risikonya. Ya, jadi jangan berpikir hanya operasional saja, tapi dari supplier juga. Ya, sekarang juga sudah diatur di ISO 14001, ya, pemasok itu juga harus melakukan asesmen, ya. Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko di lingkungan kerja. Ya. Jadi pengusaha atau pengurus harus melakukan penilaian risiko lingkungan juga tempat kerjanya. Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang berhubungan dengan penanganan manual dan mekanis. Nah, ini secara umum nih, ya. Jadi kalau tadi saya sudah menjelaskan teoritis, ya, penjelasannya. Nah, secara flowchart kita bisa lihat, ya. Jadi kalau kita membuat suatu manajemen risiko, ya, tempat kerja. Nah, untuk bisa mendapatkan manajemen risiko yang baik, apa saja nih flowchart-nya? Apa saja urutannya? Ya, yang pertama kita melakukan dulu nih hazard identification, atau kita melakukan dulu identifikasi bahaya, ya, di tempat kerja. Kita tentukan area mana yang mau kita identifikasi. Ya. Setelah sudah lakukan identifikasi, kita lakukan risk assessment. Ya, kita lakukan risk assessment. Ya, seberapa besar risikonya mau kita ketahui dengan cara apa? Kita mengkalkulasikan, ya, risikonya dengan risk evaluasinya. Apa yang dari mana kita dapatkan itu risiko, seberapa besar risiko? Ya, risiko itu sama dengan, ya, itu severity dikali probability ataupun kemungkinan, ya. Ini tingkat keparahan, ini kemungkinan. Jadi dari situlah kita bisa tentukan seberapa besar nanti risikonya. Ya, seperti katakan tadi, nggak harus bengkel, nggak harus dikonstruksi yang besar, tapi menentukan mana yang paling besar, mana yang menjadi prioritas, nanti bisa menggunakan teknik manajemen risiko ataupun heradisi. Setelah kita sudah tahu seberapa besar risikonya, ya, selanjutnya kita lakukan adalah determine-nya. Ya, kita bagaimana kita bisa menurunkan risiko yang besar tadi menjadi risiko yang lebih kecil. Bisa nggak risiko dihilangkan? Bisa dengan teknik, kalau masih ingat tekniknya kita bisa buat dengan pengendalian risiko. Ya, ada 5 teknik. Nah, di sini mulai dari eliminasi, ya, sampai nanti ke APD. Ya, risiko bisa dihilangkan hanya dengan eliminasi. Kalau memang memungkinkan, ya, kita lakukan. Sorry ya, agak bising. Kalau memungkinkan kita lakukan eliminasi, segera lakukan eliminasi. Ya. Mungkin teman-teman masih ingat, ya, eliminasi substitusi. Di sini ada engineering, di sini ada administratif. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui risiko, ada risiko, maka pertama kali kita lakukanlah pengendalian risiko. Ini ada urutannya, maksudnya yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, kita lakukan eliminasi. Kita cek dulu, bisa nggak eliminasi kita lakukan. Kalau eliminasi bisa kita lakukan,
Ya, cukup dengan eliminasi saja. Apa contohnya? Contoh seperti ini. Ketika kita melakukan identifikasi bahaya, kita melihat ada bagian paku yang nonjol misalnya di jalan, ya, di jalan yang bentuknya mungkin lantainya dari triplek ataupun kayu, ada yang nonjol, ya. Terus kita melihat paku itu, jangan langsung berpikiran kepada APD. Artinya kita jangan langsung berpikir kepada, oh, kalau ada paku berarti saya harus menggunakan sepatu safety nih. Ya, tidak. Dalam pengendalian risiko kita mengutamakan adalah eliminasi. Bisa nggak paku tadi itu kita hilangkan? Ya, kalau bisa kita hilangkan, berarti bisa dikatakan nggak ada lagi risiko. Selesai. Ini nggak perlu lagi semuanya. Ya, kalau sudah dapat risiko, eliminasi dulu. Tapi kalau tidak bisa ini, ya, kita harus masuk kemari. Nggak bisa juga ini, kita lanjut kemari. Nggak bisa juga ini, lanjut ke terus kemari. Dan kalau memang kita bisa ini, ya, tapi masih ada sisa, nah kita boleh tambahkan dengan APD nantinya. Ya, ini konsep-konsep awal atau konsep dasar dalam melakukan pengendalian risiko. Ya. Oke, saya lanjut ya. Heradisi, dia harus mencakup katanya aktivitas rutin dan non rutin ataupun emergensi. Ya, heradisi juga harus cakup aktivitas dari semua personil, termasuk subkontraktor dan juga pengunjung. Ya, jadi ketika kita melakukan identifikasi bahaya bukan hanya untuk karyawan perusahaannya saja, bukan hanya kepada pegawainya saja, tapi juga kita harus juga melibatkan identifikasi bahaya kepada subkontraktor dan pengunjung nantinya. Ya, dan juga harus mencakup fasilitas lingkungan kerja baik disediakan oleh organisasi ataupun tidak. Ya. Oke. Ya, heradisi secara metodologi SMK 3 tidak menetapkan ya metodologi apapun secara spesifik. Ya. Organisasi harus memastikan metodologi yang digunakan sesuai dan efektif untuk operasi. Jadi kita mau pakai jenis heradisinya kayak apa, template-nya kayak apa, itu bebas. Ya, selagi dia memang benar bisa melakukan konsep identifikasi bahaya, risk assessment, ya, sampai nanti ke determine dan control. Jadi nggak ada template yang memang ditentukan satu template untuk semua perusahaan, enggak. Itu bebas menggunakan template apa saja. Ya, organisasi harus memastikan metodologi digunakan sesuai dan efektif, ya, sesuai dengan hazard dan risikonya. Akurasi, kelengkapan dan proses assessment harus sesuai ya dengan magnitud dan risiko. Oke, ya teknik heradisi ya bisa dengan brainstorming, bisa dengan inspection, bisa dengan professional judgment dan lain sebagainya. Masih banyak teknik heradisi bisa dilakukan. Ya, jadi dengan cara apa kita bisa lakukan review industri, ya, HAZOP bisa juga dari FTA, fault analysis dan sebagainya. Ya, ini banyak sekali. Ya, nah untuk mempermudah nanti kita melakukan heradisi, kita juga harus mengetahui ya kembali ke dasar bahaya. Apa yang dikatakan bahaya dan bahaya itu bersumber dari apa aja? Ya, jadi yang secara basic K3 bahaya itu diklasifikasikan menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada fisika, ya. Yang kedua ada kimia, yang ketiga ada biologi, ergonomis, psikologis, ya. Ini menjadi garis-garis besar dari bahaya. Ya. Nah, contoh-contohnya apa saja? Mungkin teman-teman ada yang masih lupa nih. Contohnya kayak apa? Nah, di sini ada nih bahaya fisika, ya, seperti kebisingan, getaran alat, bahaya mekanik, suhu, temperatur, ya, penerangan ataupun cahaya itu masuk ke dalam bahaya fisika semuanya. Tekanan, listrik masuk ke dalam bahaya fisika. Sedangkan contoh bahaya daripada kimia, ya, beracun, mudah meledak, oksidasi, ya, dan seterusnya. Nah, untuk apa kita mengetahui beberapa sumber-sumber bahaya supaya nanti kita dapat mengklasifikasikan dan juga kita dapat menentukan determine apa yang cocok, ya, determine apa yang cocok dan dapat membantu kita dalam hal melakukan identifikasi bahaya, ya. Jangan ketika kita melakukan identifikasi bahaya satu tempat kerja kita hanya terfokus kepada fisika, ya. Banyak orang yang hanya berpikir bahaya itu hanya bersumber dari sini semua nih, ya, dari bising, dari getaran, dari suhu, temperatur dan sebagainya, ya.
Padahal bahaya itu masih banyak. Nah, makanya kita juga harus mengetahui bahaya-bahaya lain. Ya, yang berikutnya ada juga bahaya dari biologi. Ya, biologi. Seperti apa? Digigit nyamuk, ya, digigit ular, digigit binatang-binatang buas dan sebagainya, ya. Nah, ini sering dilupakan oleh teman-teman yang ketika mereka melakukan identifikasi bahaya, ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Contoh, ada pengerjaan di pemasangan tower, pemasangan tiang dan sebagainya. Kebetulan tempatnya itu sedikit di pinggiran, ya. Ketika mereka melakukan pengerjaan pemasangan tiang ataupun tower dan sebagainya, mereka hanya berpikir kepada bahaya-bahaya itu lebih ke jatuh dari ketinggian, ya, tertimpa terhadap benda, ya, terus tertusuk dan sebagainya. Itu yang benar. Tapi, nah ini pentingnya kita juga membahas sumber-sumber bahaya terlebih dahulu secara basic, ya. Jadi kita klasifikasi dari 5 tadi, ternyata masih banyak bahaya biologi juga, ya, yang mungkin ataupun yang bisa menyebabkan orang menjadi fatality bahkan, ataupun bisa mengalami luka berat. Ya. Kalau kita terpapar ya kotoran-kotoran binatang-binatang, ya, terhirup bulu binatang, virus, bakteri, ya, dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan kita sampai ke fatality. Ya, jadi nanti ketika kita melakukan identifikasi bahaya, kita harus melihat kepada 5 sumber bahaya ini. Apakah 5 sumber bahaya ini ada di tempat itu? Ya, apakah 5 sumber bahaya? Setelah itu 5 bahaya yang kita pakai, baru kita detailkan dengan aktivitasnya. Ya. Oke, nah ini contoh bahaya ergonomi. Nah ini juga sering ya dihiraukan oleh teman-teman di tempat kerja. Ergonomi, contohnya cara mengangkat yang tidak tepat, ya, postur yang salah ataupun janggal, penggunaan otot dan siku yang berlebihan, ya, kondisi kesehatan yang buruk secara umum, dan juga masalah usia si pekerja. Ya, ini juga menjadi hal yang penting nanti ketika kita lakukan identifikasi bahaya. Ya, bahaya psikologis atau psikologi, ya, beban kerja yang berlebihan. Pak, saya disuruh setiap hari lembur, boleh nggak, Pak? Ya, selagi Anda masih dalam undang-undang itu memang ditentukan maksimal berapa jamnya Anda masih masuk, itu boleh, ya. Dan terus selagi kondisi Anda itu masih fit. Nah, makanya perlu diketahui, ya, ketika ada proses pengajuan overtime atau pekerja lembur, itu juga harus meminta persetujuan daripada orang yang akan mengikuti kerja tambahan. Kenapa? Karena memastikan juga mereka itu mampu, ya, terkait bukan bisa atau nggak bisa, tapi mereka juga harus melakukan proses itu. Karena kerja yang berlebihan ini juga bisa mengakibatkan suatu kecelakaan, ya, dari sisi bahaya psikologi. Dia sudah merasa kelelahan karena perusahaan tadi dibutuhkan output yang lebih tinggi, maka dia dipaksakan. Udah Pak, dipaksakan aja, lembur dulu. Nanti terkait dia mau atau tidak mau, itu kita akan pikirkan besok. Ya. Nah, itu juga masuk ke dalam sini. Intimidasi, ya, itu juga masuk ke dalam bahaya psikologi. Sikap mental mudah tersinggung, ya, bekerja jauh dari keluarga, ya, banyak teman-teman yang di offshore ataupun teman-teman yang di perkebunan, mungkin keluarganya ada di kota, ya, itu juga bisa menyebabkan bahaya. Bekerja seorang diri, ya, anak buah sulit diajak kerjasama, itu salah satu contoh bahaya-bahaya psikologi. Ya, identifikasi bahaya, ya. Di sini dikatakan identifikasikan semua bahaya potensial yang potensial penting yang berhubungan untuk masing-masing aktivitas kerja. Ya, pertimbangkan siapa atau apa yang mungkin dapat terkena cedera akibat bahaya potensial tersebut dan bagaimana hal itu terjadi. Ya. Buat daftar potensial bahaya, ada penyebab langsung, penyebab dasar, kejadian, dan dampak. Ya, mungkin secara umum teman-teman bertanya seperti ini, Pak, saya pernah ada dengar namanya Hiradisi, ya, saya pernah dengar namanya JSA. Mungkin di beberapa tempat masih banyak lagi metode-metode identifikasi bahaya yang lain. Apakah identifikasi bahaya dengan teknik Hiradisi ini wajib, misalnya? Apakah teknik identifikasi bahaya dengan JSA ini wajib? Dan apa perbedaannya mungkin, ya? Jadi identifikasi bahaya tadi katakan itu nggak mengharuskan menggunakan Hiradisi saja, ya, tapi bisa menggunakan tools-tools yang lain dengan konsep sama dengan Hiradisi.
Tujuannya kalau ada kita memiliki tools bukan iradisi, ya, ataupun tools-tools dari perusahaan-perusahaan Anda sendiri yang bisa dia mengidentifikasi bahaya, bisa juga dia menilai risiko, dan bisa melakukan determine, dan bisa kontrol, yaitu dikatakan iradisi sebenarnya. Walaupun mungkin namanya itu di sana adalah bukan iradisi, ya, disebutkan namanya mungkin ZHA, mungkin namanya di sana juga ada yang lain-lain. Ya, kalau sudah masuk dalam konsep itu sudah dikatakan dia iradisi. Ya, jadi mana yang paling penting, mana yang paling bagus Pak, iradisi apa JSA? Ya, ini kembali lagi kepada kebutuhan. Ya, JSA identik digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang non rutin, ya, seperti perbaikan, contohnya, ya, juga pemasangan yang sifatnya sementara, ya, dan juga modifikasi yang sementara itu menggunakan JSA. Sedangkan iradisi untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin, identik dengan pekerjaan yang rutin ataupun yang sering berulang-ulang, ya. Nah, makanya lebih gampang diklasifikasikan iradisi ini, ya, dia sangat bagus sekali melakukan identifikasi bahaya di perusahaan-perusahaan yang basicnya adalah manufacturing ataupun perusahaan-perusahaan yang memang itu kerjaannya rutin, ya, seperti itu aja kerjaannya. Itu sangat bagus, sangat cocok dan sangat bagus. Tapi kalau pekerjaannya yang berubah-ubah, itu lebih bagus menggunakan JSA. Nah, apakah perusahaan yang sudah menggunakan iradisi tidak perlu menggunakan JSA atau sebaliknya? Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi contoh, suatu perusahaan manufacturing yang pekerjaannya rutin, baik itu rumah sakit ataupun perusahaan-perusahaan, untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dia bisa menerapkan namanya iradisi. Ya. Dia mengidentifikasi bahaya, menilai resikonya, melakukan proses untuk determine-nya, dan melakukan kontrolnya. Nah, ketika di perusahaan tadi itu terjadi kerusakan, terjadi perbaikan, terjadi servis, ya. Nah, itu tidak akan tercover di iradisi. Kenapa? Karena iradisi, ya, melihat pekerjaan-pekerjaan yang rutin, ya. Contohnya pekerjaan itu tidak memperkirakan perbaikan AC saat ini, ya, tapi dia lebih memperkirakan proses, ya, pengambilan barang, menempatkan ke tempat sana, terus barang itu dikemas, barang itu diproses, dan itu dia melakukan identifikasi secara detail terkait itu, ya. Tapi terkait nanti ada perbaikan dan sebagainya, dia tidak masukin. Nah, kalau begitu, apakah semua bahaya sudah tercover? Ya, pastinya dia dengan berjalannya waktu itu pasti muncul bahaya-bahaya baru. Ya, makanya kita menggunakan lagi satu namanya JSA, Job Safety Analysis. Ya, semua yang sudah kita identifikasi secara rutin itu bisa dimasuk ke iradisi. Sisanya, tambahannya nanti itu bisa kita cover dengan menggunakan JSA atau pekerjaan yang non rutin. Ya, nanti bisa tercover di situ yang bertujuan sama untuk melakukan identifikasi bahaya, tapi perbedaannya di JSA tidak detail sampai ke scoring, tapi dia lebih detailnya adalah apa kegiatan, apa bahaya, dan bagaimana pengendaliannya. Ya, ketika kita menggunakan iradisi, dia detail sampai ke scoringnya. Ya, jadi perbedaannya di situ saja. Oke. Ya, kita lihat ini contoh-contoh penyebab langsung. Ya, penyebab langsung potensi bahaya dari sisi material ada, dari sisi lingkungan, dari sisi peralatan, dan juga dari sisi orang. Ya. Nah, contohnya apa nih dari sisi material? Ya, seperti kabel, bahan bakar, air, ya, bahan kimia, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi peralatan, mobil, ya, genset, truk, ya, dan seterusnya. Dan dari sisi lingkungan, seperti cuaca yang buruk, ruangan tertutup, ya, rumput, dan kondisi jalan. Sedangkan dari sisi orang, kompetensi, ya, gender, nah ini behavior, ini kembali tadi kepada perilaku, ini masuk pada potensi bahaya juga, ya. Jadi orang itu juga masuk perilakunya di sini. Oke, penyebab dasar, ya, faktor pribadi, ya. Kita lihat ada faktor pribadi di sini, faktor pribadi, dan ada faktor kerja, ya. Ini penyebab dasarnya. Apa itu contohnya faktor pribadi? Kemampuan fisik atau psikologinya tidak layak, ya. Kemampuan mental tidak layak, stres fisik atau stres mental, kurang pengetahuan, kurangnya keahlian dan motivasi, ya. Sedangkan faktor kerja seperti kepemimpinan, engineering, pengadaan, purchasing, ya, dan standar kerja yang salah pakai. Ya, inilah contoh-contoh penyebab dasar. Sementara
ya kejadian-kejadian ataupun efeknya, ya, bisa menabrak, benturan benda diam, ya terpukul, tertabrak, jatuh dari tempat yang lebih tinggi, ya jatuh di tempat datar, ya terjepit. Ini saya bisa dilihat banyak kejadian-kejadian yang bisa terjadi, ya jika kita tidak melakukan identifikasi bahaya. Ya dampak dari kejadian, ya dampak dari kejadian ataupun yang bahaya bisa menyebabkan dari sisi manusia itu sampai kematian, buta, tuli, ya, bisa shock juga, cacat tubuh permanen, sakit parah, ya dari peralatan seperti kerusakan alat, ya material, kerusakan juga lingkungan, jadi pencemaran, ya dan pastinya ketika terjadi dampak, ya pasti mengalami suatu kerugian, ya manusia kalau buta tidak ada yang beruntung, ya tuli juga tidak ada yang beruntung, itu semua akan mengalami nanti kerugian. Oke, dalam teknik iradisi, ya teknik iradisi ada memiliki salah satu tools, ya seperti ini, salah satu tools, ya yang saya katakan tadi nggak harus juga seperti ini toolsnya, tapi ini gambaran secara umum saya sampaikan kepada teman-teman yang di Zoom ini, ya. Nah, di sini standarnya ya di situ tertulis nomor berapa, lokasinya di mana, ya. Apa nih kegiatan fasilitasnya, ya. Sama seperti konsepnya JSA secara umum, ya. Kalau JSA kita lihat kan cukup simpel, ya. JSA itu dia terdiri dari 3 kolom saja, ya. Urutan kerjanya, ya. Terus juga resikonya ataupun bahayanya, resikonya apa, dan bagaimana pengendaliannya. Ya, secara umum hanya 3 ini yang di cover dalam JSA. Ya, kita mengetahui apa yang mau dikerjain. Ya, ketika kita mengerjain suatu hal, apa bahayanya atau apa resikonya, apa dampaknya. Ya, nah ketika kita sudah tahu apa dampaknya, bagaimana cara mengendalikan dampaknya. Ya, apakah ini bagus? Apakah ini bisa digunakan? Bisa. Ya, ini bisa. Hanya di dalam ini tidak ada scoring. Kenapa? Ini sifatnya hanya kerjaan untuk sementara saja. Ya, perbaikan, servis, ya, kerjaan yang sebentar. Nah, di sini kalau kita melihat suatu risiko atau bahaya, langsung dilakukan, tidak bisa menunggu besok ataupun lusa dan seterusnya. Karena ini akan dikerjakan saat ini juga, ya, lakukan pengendalian secepat mungkin. Nah, sedangkan di dalam iradisi, ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang memang akan dilakukan, ya, yang akan dilakukan sama halnya seperti JSA. JSA dia lebih ke perusahaan kerjaan yang tidak direncanakan, ya. Perbaikan AC bocor misalnya, perbaikan AC atau servis AC. Nggak ada yang bisa memperkirakan 2 bulan lagi AC-nya bocor. Jadi kita buat dari sekarang itu identifikasi bahayanya. Nggak ada yang bisa memperkirakan seperti itu. Ya, tapi kalau pekerjaan yang rutin, contohnya pabrik, rumah sakit, kantoran, ya, mereka tahu kalau kami di rumah sakit itu setiap bulan akan menerima bahan kimia A, kami setiap bulan itu akan membuang limbah berbahaya yang ini, ya, atau setiap hari kami melakukan kegiatan ini, ya, yang bahayanya ini. Nah, ketika mereka mengetahui bahayanya apa, ya, mereka harus mengetahui seberapa besar risikonya, ya. Setelah tahu berapa besar risikonya, nah apa yang sudah dilakukan saat ini untuk mengurangi risikonya, dan terakhir bagaimana cara menurunkan risikonya, ya. Bagaimana cara, dan setelah diturunkan risikonya, baru bisa dikategorikan boleh bekerja atau tidak, ya. Itulah dalam tekniknya iradisi. Di sini bisa dilihat ya di slide, nomor, ada lokasi di mana, apa kegiatannya, jenis kegiatannya, rutin atau non rutin, ya, atau emergensi. Ini boleh dibuat rutin atau non rutin, tapi sebaiknya yang rutin saja dimasukin di sini. Terus kita lihat apa penyebab langsungnya, ya, dan penyebab dasarnya. Juga bahayanya apa, dampak risikonya apa, ya. Dan sampai sini apakah sudah selesai? Belum, nanti masih ada yang selanjutnya. Ya. Aktivitas kerja, ya, aktivitas rutin dan non rutin, ya, dikatakan di sini. Aktivitas semua personil yang mempunyai akses terhadap tempat kerja, termasuk subkontraktor dan tamu pengunjung. Fasilitas tempat kerja disediakan oleh organisasi maupun pihak lain. Itu dikatakan aktivitas kerja.
Nah, ini melanjutkan yang tadi, ya, aktivitas kerja. Nah, kita tentukan ini, tadi sudah tentukan rutin atau non rutin misalnya, ya, artinya rutin. Ya. Apa nih penjelasan pekerjaannya? Pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari, contohnya yang rutin, ya. Kalau non rutin yang sekali-sekali ya dilakukan, itu lebih ke penjelasan. Nah, kita lihat ini untuk penilaian risiko, ya. Apa nih katakan penilaian risiko? Ya, penilaian risiko itu adalah proses evaluasi risiko ya, yang diakibatkan oleh bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki untuk menentukan risiko itu dapat diterima atau tidak nantinya. Ya, kalau risiko yang tidak dapat diterima, kita harus tentukan apakah pekerjaan itu harus di stop saat itu juga. Ya. Dan kalau kita mau tetap melanjutkan, kita harus melakukan pengendalian risiko saat itu juga. Ya. Risiko dapat diterima, ya, jika risiko yang telah diturunkan hingga ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi telah memenuhi peraturan perundangan dan kebijakan K3. Ya. Metode lainnya bisa dengan FMIE, ya. Terus bisa dengan what is checklist, JSA, FTA, HACCP, dan seterusnya. Ini teknik-teknik saja. Nah, di dalam heradisi, hal yang berbeda tadi salah satunya adalah mengetahui seberapa besar resikonya. Ya, untuk apa? Untuk menentukan prioritas. Ya, jadi untuk mendapatkan seberapa besar risiko, maka ditentukan bahayanya apa dulu nih. Ya, bahayanya apa dulu? Risiko penjelasannya ini. Ya. Nah, ketika kita melihat suatu bahaya, kita lakukan identifikasi. Ya, kita sudah tahu nih apa bahayanya. Setelah itu kita mau mengetahui seberapa besar risiko daripada bahaya ini. Maka dalam teknik heradisi di situ ada kolom kemungkinan dan juga konsekuensi ataupun keparahan. Sering dikatakan orang ini dalam bahasa Inggris adalah probability. Ya. Di sini sering katakan severity. Jadi ketika kita melihat suatu bahaya, contoh, ada seorang pekerja bangunan bekerja di ketinggian 5 meter. Ya. Nah, itu bahaya nggak? Bahaya. Terus apa keparahannya jika dia terjatuh? Bisa meninggal dunia, bisa patah leher, bisa pecah kepala, dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa besar kemungkinan dia jatuh? Apakah setiap hari kalau dia manjat jatuh? Enggak. Apakah setiap minggu? Apakah setiap bulan? Dan seterusnya. Ya. Jadi, untuk mendapatkan seberapa besar risiko, maka kita ketahui dulu berapa besar keparahan dan berapa besar kemungkinan. Nah, kalau kita ingin mengetahui seberapa besar keparahan kemungkinan, di mana caranya? Ya. Jadi, ketika Anda memutuskan membuat suatu heradisi, memutuskan mau menilai seberapa besar risiko, ya, sudah tahu dengan cara perkalian ini dan ini, maka selanjutnya Anda buatlah untuk ratingnya, ya, nilainya, tingkatnya. Ya, seperti ini. Ya, nanti saya akan jelaskan untuk ratingnya ya. Analisa risiko, ya ini rating. Nah, ini ratingnya. Ya. Untuk severity atau keparahan, ya, bisa dibuat dalam 3 kategori seperti ini. Dan bukan harus 3 saja ya. Ini boleh dikembangkan mau 3, mau 4, mau 5, tergantung nanti kebutuhan Anda seperti apa. Contohnya ada 3 ya untuk ini untuk likelihood ataupun kemungkinan ya. Ini kemungkinan di sini severity, bawahnya severity, di sini severity. Ya. Dari sini bisa dilihat seberapa sering ya, sering lebih dari 1 kali, jarang sekali. Berarti kalau ada orang bekerja di ketinggian ya, ketika dia jatuh, pilihannya dia mengalami A, B, atau C. Wah, kalau dia jatuh, Pak, bisa sampai meninggal dunia dia, kematian. Berarti dia dapatnya C. Ya. Atau kalau mau dibuat angka juga boleh, supaya nggak bingung. Di sini kita bisa buat 1, 2, dan 3. Ya. Kita buat 1, 2, 3 dalam bentuk angka, supaya nanti perkalian di akhirnya gampang. Ya. Nah, tadi orang bekerja di ketinggian, kalau dia jatuh, oh nilainya bisa 3, Pak. Berarti 3 artinya bisa ke kematian. Selanjutnya, berapa sering orang tadi bisa jatuh? Oh, nah kita lihat, wah orang tadi di atas itu nggak pakai full body harness. Orang di tempat itu juga nggak ada safety briefing. Di tempat itu juga tidak ada alat-alat safety net dan sebagainya. Maka bisa juga nilai 3. Ya. Nah, kalau begitu tadi rumusnya adalah risiko ya, perkalian. Maka severity dikali probability. Atau bisa dikatakan
3 dikali 3, maka dapatnya 9. Wah, risikonya 9 berarti. Ya. Nah, inilah cara-cara seperti ini. Nah, nanti kita cari lagi yang lain. Tadi orang bekerja di ketinggian, ada orang yang sedang mengelap kaca misalnya, hanya ketinggiannya 1,5 meter. Ya. Apakah itu jatuh meninggal dunia? Oh enggak, dia hanya cedera ringan. Maka nanti kalau itu bisa dibuat satu terkait severity-nya, dan 3 mungkin probability-nya, karena dia sering mengelap-ngelap kaca. Berarti nilai 3. Ya. Nah, dalam hal ini maka dikatakan ya, untuk bekerja di ketinggian si kontraktor nilainya 9. Untuk pengelapan kaca nilainya cuma 3. Nah, kalau kita mengumpulkan semua data identifikasi bahaya menggunakan teknik iradisi, ada katakan ini sampai 100. Nah, yang mana dulu mau kita kerjakan? Ya. Nah, makanya kita bisa pilih nanti nih, mana nilai-nilai yang paling tinggi, yang nilai-nilainya 9 dulu nih. Cari yang 9 dulu. Kenapa? Karena dari hasil identifikasi bahaya dengan teknik iradisi, kita sudah mengetahui, ya, ini yang paling berbahaya dulu kita kerjakan. Bukan berarti yang lain ini nggak perlu ya, nantinya yang nilai 3, 9, 6 itu nggak perlu. Bukan. Tapi menjadi prioritas kedua dan ketiga. Ya. Jadi yang seperti ini menjadi prioritas pertama. Ya. Nah, kalau kelebihannya kita bisa menggunakan iradisi, kita bisa melakukan identifikasi bahaya, kita bisa menilai seberapa besar risikonya, kita bisa menentukan apa yang sudah dilakukan saat ini, penilaian apa saat ini, dan melakukan perbaikan berikutnya, rencananya apa, dan bagaimana mengontrolnya. Ya. Dan juga kita bisa menentukan prioritas mana yang mau kita follow up. Ya. Jadi itu konsep-konsep dalam iradisi. Oke. Ya, selanjutnya ini tadi untuk kita sudah menentukan likelihood, severity, kemungkinan dan keparahan. Ya. Nanti kita bisa bahas daftar kendalian apa yang sudah ada. Ya. Apa yang sudah ada perbuat terkait K3-nya, terkait pekerjaan itu. Ya. Ketahui persyaratan, peraturan, dan ketentuan K3 yang terkait dalam pekerjaan itu. Nah, nanti di dalam iradisi, seperti yang tadi kita simulasikan, ya, di sini ada severity dan ada probability. Ya. Severity-nya dia arahnya kemari, probability-nya arahnya kemari. Nah, kita contohkan tadi kalau dia masuk kategorinya 9, ya, maka dia masuknya ke high, misalnya. High di sini atau high di sini atau high di sini. Nah, semua pekerjaan bisa kita tentukan dalam satu prosedur. Jika suatu tempat kerja, ya, yang risikonya dinilai dan hasilnya masuk kategori high, maka pekerjaan harus dilakukan stop. Di stop. Ya. Tapi kalau dia dapatnya yang kuning ataupun yang medium, ini bisa lanjut dengan beberapa syarat. Ya, di sini ada penjelasannya ya. Nah, di sini. Jadi bisa dibuat seperti ini nantinya. Kalau dia masuk kategori high, maka perlu dilakukan review, ya, dan sudah jadi catatan merah nih harus dilakukan supaya dia bisa diturunkan menjadi medium. Sementara kalau dia medium, ya, yang bersifat aman, dan namun ukuran-ukuran pengendalian risikonya perlu dimonitor. Ya. Sedangkan kalau dia masuk kategori risikonya low, ya, ini dapat dikerjakan dengan biasanya. Jadi bisa diklasifikasikan nanti seperti ini ya. Klasifikasikan seperti ini. Nah, di sini ini tadi lanjutan yang form tadi ya di 11-nya, di 11, 12 dan seterusnya. Nanti ditanya kendali apa yang sudah ada K3 saat ini. Oh, kami sudah punya nih safety briefing. Ya. Safety briefing kami sudah ada, bisa dituliskan di sini. Ya. Terus apa ini identitas peraturan dan persyaratannya? Oh, kami sudah ngikutin sesuai dengan undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 70. Tuliskan. Ya. Terus penilaian risikonya. Di awal berapa risikonya, ya? Terus nanti dilihat dia masuk kategorinya ke likelihood-nya berapa di awal, ya di sini likelihood-nya berapa, severity-nya berapa dan risikonya berapa. Ini kita nilai di awal dulu. Oh, di awal kita ketemu di sini 3, ini 3, maka risiko dapatnya 9. Ya. Terus kalau kita melihat 9 ini apakah sudah bisa bekerja? Nah, nanti diklasifikasikan sesuai dengan daftar yang tadi, tabel yang sini. Tabel yang ada di sini. Nah, di sini, ya, sesuai dengan ini. Nah, kalau kita memang mau melakukan tetap pekerjaan, maka kita harus lakukan determine. Ya, kita evaluasi risikonya, ya,
kita lihat bisa diterima atau tidak. Ya, kita lihat kebutuhan dan kendali risiko selanjutnya. Nanti di sini kita determine, ya pertimbangannya adalah ketika melakukan determine, berdasarkan hasil dari penilaian risiko, ya perhatikan penyebab dasarnya dan sampai seterusnya. Ya, sorry. Nah, kembali lagi kepada hierarki pengendalian risiko. Ya, walaupun kadang Anda lihat ini kenapa terbalik ya Pak ya, seperti ini. Ya, harusnya kan seperti ini. Ya, ini hanya penjelasan dengan cara yang berbeda. Ya, eliminasi, ya kalau yang seperti ini, ya yang banyak digunakan, artinya adalah ketika kita melihat suatu risiko, kita dapat mengendalikan risiko ini dengan ya pengendalian risiko secara eliminasi. Kalau dia seperti ini dikatakan sangat tepat dan sangat bagus, ya dia lebih besar mengerucut ke bawah. Nah, kenapa di sini eliminasinya mengecil di atas? Ya, inilah kondisi saat ini yang kita jumpai. Ya, eliminasi ini sangat kecil diambil atau dipilih orang-orang untuk melakukan pengendalian risiko. Makanya dia sangat kecil. Tapi yang paling banyak adalah menggunakan APD, ya, menggunakan APD. Jadi ini mau seperti ini atau seperti ini hanya dengan cara penjelasan yang berbeda saja yang ditampilkan. Oke, ya ini saya rasa penjelasan daripada eliminasi, ya eliminasi menghilangkan, substitusi, menggantikan, ya juga ini contoh daripada rekayasa engineering, rekayasa engineering, ya di sini juga penjelasan terhadap administrasi, ya ini saya lewatkan saja, ini administrasi dan ini administrasi masih ya, contoh-contoh administrasi, safety sign, arah jalur evakuasi itu masuk administrasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian risiko dengan APD. Ya, APD banyak jenisnya, bisa dilihat di sini. Dan mungkin banyak beberapa yang tidak ada di gambar ini, ya APD-APD-nya. Oke. Ya, nanti di dalam pengendalian kita lihat kita melakukan pengendaliannya eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi atau ini. Ya, kita sudah di konsep ini. Ya, ketika kita melihat risiko tadi, kita mau melakukan yang mana nih? Ya, mana yang bisa kita lakukan? Harus kita lakukan salah satu. Dan sebaiknya dimulai dari eliminasi. Jangan langsung buru-buru ke APD. Ya. Jadi kita sudah di-guide dengan menggunakan teknik pengendalian. Ya, setelah nanti kita lakukan pengendalian risiko, maka kita akan menjumpai nanti di sini kolom penilaian risiko yang tersisa. Seberapa besar sisanya setelah lakukan pengendalian. Dari tadi 9 yang kita pertemuan di awal, ya bisa saja jadinya di sini likelihood-nya jadinya 2 ya. Ini jadi 2. Jadi nilainya 4. Jadi ada penurunan dari 9 menjadi 4. Nah, kalau 4 masuk kategori mana? Low, medium atau high? Mungkin masuknya ke low. Oke, kalau low berarti pekerjaan boleh dilakukan, ya, tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Oke. Saya rasa penyampaian materi saya sampai di situ saja. Ini kebetulan yang kita pakai konsepnya untuk biasa di dalam materi Alika 3 umum yang kita buat juga untuk workshopnya, ya, untuk workshopnya. Jadi kalau teman-teman nanti memang menginginkan juga yang memang langsung ada workshop, ya kita lihat kondisinya. Nanti bisa didaftarkan ke LPS ya. Kalau memang ada request, kita maunya Pak ada workshop lah Pak gitu ya. Memang saat ini kita hanya bisa menyediakan yang online dulu nih. Tapi kedepannya kita berdoa saja pandemi bisa berakhir. Amin. Oke, saya kembalikan ke Pak Bayu, Pak. Ya, baik Pak Angga, terima kasih banyak Pak atas penyampaian materinya Pak. Ya, sangat bagus Pak ya. Jadi kita sudah ya sedikit banyak sudah banyak mengetahui bagaimana cara membuat hierarki, penentuan risiko dan pengendalian dan sebagainya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa dari chat, bisa juga dari kolom Q&A.
Oke, dipersilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu-malu, silakan bertanyakan terkait heredisi ataupun JSA ataupun identifikasi bahaya. Halo, Bang Git. Ya, Pak. Ya, ini Pak ada pertanyaan dari Pak Gafar, Pak. Untuk Oke. COVID-19 kali ini, nah ada dilakukan rapid test atau CPR. Hal ini termasuk ke dalam kontrol apa kira-kira, Pak? Administrasi, engineering control atau apa? Sudah dilakukan yang PCR ya, artinya rapid test itu ya? Iya, rapid test, Pak. Oke, ya. Jadi untuk terkait saat ini itu bukan lagi namanya pengendalian risiko, tapi sudah lebih ke action-nya itu. Ya, itu sudah action yang diambil. Kecontohkan seperti ini ya, untuk mendefinisikannya, saat ini ada COVID yang tersebar di suatu tempat. Ya, rapid test itu sudah action untuk menentukan dia itu positif atau tidak, tapi bukan pencegahan supaya orang itu terkena atau tidak. Ya, jadi di dua yang berbeda. Kalau kita mau membuat suatu iradisi, ya, atau identifikasi bahaya dalam kondisi saat ini, ya, kalau kita mau melakukan suatu tindakan adalah seperti yang dilakukan saran dari pemerintah seperti PHBS, ya, perilaku hidup sehat, itu seperti Hidup itu. bersih dan sehat, Pak. Ya, PHBS ya, hidup bersih dan sehat. Dan juga kita bisa rajin cuci tangan, ya, terus jaga jarak, ya, itu salah satu semuanya yang kita lakukan untuk mencegah kita tersebar daripada COVID, ya. Tapi kalau sudah masuk ke PCR, itu lebih ke menentukan, itu kan lebih ke menentukan orang itu positif atau tidak, tapi bukan mencegah, ya. Kalau orang di PCR itu ataupun di rapid test nggak bisa dicegah lagi, Pak. Tinggal itu menentukan dia sudah terkena positif atau negatif, lebih ke situ arahnya. Itu jawabannya, Pak, kira-kira, Pak. Oke, baik, Pak. Ya, ada pertanyaan, Pak, dari Pak Abdul Rahman. Selamat sore, saya mau bertanya, untuk perbedaan heredisi, JSA, dan HIRAK, untuk di perkebunan, apa yang cocok diterapkan, Pak, dari ketiga tersebut, metode ketiga tersebut? Oke. Ya, jadi JSA dan heredisi dan HIRAK itu sebenarnya sama ya, semuanya identifikasi bahaya. Ya. Nah, kalau dikatakan mana yang cocok, kita minimal di suatu tempat kerja itu harus memiliki heredisi atau heredisi dan JSA. Ya, memiliki heredisi dan JSA. Kenapa? Karena di perkebunan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Ya, contohnya setiap hari itu mungkin orangnya memindahkan suatu bahan, suatu material ada. Ya, itu bisa dibuat dalam heredisi ataupun HIRAK. Ya. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang rutin, misalnya perbaikan, ya, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang abnormal, yang tidak normal, nah itu sebaiknya menggunakan JSA. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau perusahaan sudah menerapkan JSA, bukan berarti tidak menerapkan lagi namanya heredisi. Atau sebaliknya, perusahaan sudah menerapkan heredisi, tidak perlu lagi JSA. Tapi dua-dua itu penting tetap dijalankan. Seperti itu, Pak, penjelasannya. Oke, terima kasih, Pak Giat. Selanjutnya, Ya. untuk pabrik yang baru beroperasi, kapankah HIRA ini dibuat, Pak? Sebelum pabrik beroperasikah atau setelah pabrik beroperasi? Nah, diberikan jeda untuk beroperasi selama beberapa waktu terlebih dahulu. Itu kira-kira gimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya dalam konsep dalam manajemen risiko, ya, dalam manajemen risiko, identifikasi bahaya itu dilakukan sebelum dilakukan suatu pekerjaan. Ya, jadi kalau kita ngomong pabrik dibangun belum, ya sebelum pabrik itu dibangun, ketika adanya perencanaan itu sudah harus dilakukan identifikasi bahaya. Ya, contoh saat ini juga kan sudah ada itu bahasanya CSMS, Contractor Safety Management System.
ya, ataupun ada namanya high ice plan, ya, ataupun identifikasi bahaya ketika sebelum. Jadi kalau kita mau melakukan suatu pembangunan pabrik, ya, mau mengerjakan suatu pabrik, maka dilakukan identifikasi bahaya, dibuat tiradisi atau dibuat JSA-nya itu sebelum, ya, sebelum. Kalau kita membuatnya ketika pabrik itu sudah jalan, maka ketika pengerjaan itu bisa terjadi korban, ya, terjadi korban dalam hal pembangunan, karena bahaya itu bukan hanya pada saat proses, tapi juga ketika dalam pembangunan juga ada bahaya di situ. Ya, jadi ya kalau gitu Pak, pabrik kami sudah jalan selama ini, belum ada iradisi, ya itu tidak ada kata terlambat juga. Ya, silakan kalau memang pabrik itu belum pernah kenal iradisi, ya sekarang waktunya Anda membuat iradisi. Seperti itu Pak jawabannya. Ya Pak, halo Pak. Ya. Ya, berarti kalau kegiatan rutinnya hanya perbaikan atau maintenance kendaraan seperti bengkel mobil, JSA-nya apakah setiap hari atau dirangkum saja JSA-nya, Pak? Ya. Oke, terkait daripada durasi JSA ya, itu kembali kepada nanti perusahaan masing-masing ataupun bidang usaha masing-masing. Di dalam SMK 3 ataupun di dalam manajemen risiko ataupun ISO tidak diatur durasi daripada JSA ataupun iradisi sebenarnya, tapi disesuaikan kepada tempat kerja, ya. Tapi kalau pengalaman saya yang sudah saya terjun di dunia manufaktur kontraktor, JSA itu sebaiknya maksimal 1 minggu dibuat, ya maksimal. Ada nggak yang setiap hari? Ada yang setiap hari. Ada nggak yang setiap shift? Ada juga. Ada nggak yang per project? Ada juga, bahkan sampai per project. Hanya kalau kita membuat identifikasi bahaya JSA per project, nanti di waktu ke seminggu, ke hari yang ke 2 minggu, ke 14 hari, itu orang lupa dengan apa yang kita lakukan identifikasinya. Jadi sebaiknya maksimal 1 minggu. Gitu. Saran saya, walaupun tidak diatur durasinya. Oke, Pak. Oke, kurang lebih 1 minggu ya, Pak, rutin dilakukan JSA-nya, Pak, ya? Betul. Ini ada pertanyaan dari Pak Adam, Pak. Ya. Ya, terkait risiko yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima, apakah ketika pekerjaan dengan risiko tidak dapat diterima, pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan, mengingat terkadang menjadi tuntutan perusahaan agar proyek tetap berjalan. Nah, terkait iradisinya, menurut Pak Anggiat, siapakah yang lebih tepat dalam mendevelop atau mengembangkan iradisi di perusahaan, Pak? Sebagai contoh kontraktor atau pabrik. Ya, oke. Jadi yang risiko dapat diterima tadi pastinya risiko yang kelasnya medium ya, medium dan low itu dapat diterima. Yang tidak dapat diterima sudah masuk kategori high ya. Nah, high itu dikategorikan lagi dia bisa menyebabkan fatality, bisa menyebabkan meninggal dunia ataupun kecelakaan parah. Jadi kalaupun itu dipaksakan, maka nanti akan berimpact ataupun kita harus menanggung risiko ketika itu dipaksakan, maka akan terjadi korban. Ya, jadi itu batasannya. Nah, siapa orang yang cocok mendevelopnya? Ya kembali lagi orang yang memiliki kompeten dalam hal membuat suatu iradisi, ya memiliki kompeten dalam perusahaan pastinya ya, dan harusnya ahli K3 yang sudah disertifikat ya ataupun yang sudah training ataupun petugas-petugas K3 yang lain itu yang sudah kompeten memang boleh membuatnya. Nggak harus kita di posisi manajemen, ya. Nah, kenapa kita nggak harus di manajemen bisa melakukan ini? Ya makanya di dalam SMK 3 kan dikatakan perlunya kebijakan dari pimpinan. Kalau pimpinan sudah memberikan kewenangan kepada orang K3-nya untuk menjalankan sistem, ya dia harus mendukung. Gitu. Kalaupun terkadang kita lihat banyak pimpinan-pimpinan itu yang tidak memperdulikan ya. Nah, kalau dia tidak memperdulikan, berarti dengan kata lain dia tidak mendukung program K3. Seperti itu, Pak. Ya, gimana ya, Pak Adam? Kira-kira ada tanggapan Pak Adam? Ini Pak, ada satu lagi Pak Anggiat. Untuk tinjauan ulang iradisi, sebaiknya frekuensinya dilakukan berapa kali dalam 1 tahun kira-kira Pak? Oke, jadi sama seperti yang sebelumnya, tidak ditentukan ya juga berapa lama, tapi karena iradisi dia kan pekerjaan yang rutin dan memang itu orangnya. Jadi syaratnya itu iradisi tidak diubah jika ya, ini syaratnya. Iradisi tidak diubah jika yang pertama tidak ada pergantian orang, tidak ada pergantian alat, tidak pergantian cara kerja, ya, dan tidak ada pergantian bahan. Kalau ini tidak ada semua, maka iradisi bisa diteruskan. Ya, saran saya juga untuk yang pernah di pengalaman di situ,
maksimal 6 bulan. Ya. Tapi dengan syarat tidak ada perubahan yang tadi nih. Kalau ada perubahan salah satu daripada ini, maka heradisinya harus segera diupdate. Karena ketika ada perubahan alat, orang, bahan, dan seterusnya, maka akan muncul bahaya baru dan pastinya ada risiko baru. Itu, Pak. Siap. Ya, selanjutnya Pak, apakah HIRA dapat memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan medical check-up? Oke, HIRA dapat memberikan rekomendasi. Pastinya, Pak. Karena dalam kita melakukan identifikasi bahaya, nanti di situ akan muncul dampak ataupun efek jika tidak dilakukan perbaikan. Ya, contohnya tempat yang berdebu, ya, bahayanya kita ketahui debu, resikonya apa? Bisa gangguan pernapasan, ya. Terus nanti apa actionnya? Nah, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui ya karyawan kita saat ini apakah terpapar sudah cukup parah atau memang masih aman, ataupun HPD yang kita gunakan selama ini apakah sudah bagus atau tidak. Ya, jadi pastinya memang bisa memberikan rekomendasi untuk medical check up ataupun MCU, Pak. Ya, Pak Gafar lagi Pak, Pak. Di dalam ISO 45001 ada muncul istilah opportunity. Nah, di mana sebaiknya atau apakah bisa kita gabungkan dengan penyusunan heradisi, Pak? Ya, jadi untuk di yang ISO 45001 sekarang sudah ada katakan jadi bukan heradisi lagi, tapi hiraup ya, opportunity ya, hiraup ya, opportunity. Ya memang itu menjadi hal yang baru ya di dalam identifikasi bahaya. Jadi ada bahasanya opportunity, kesempatan. Ya, kapan dia nanti bisa terjadi di situ atau kapan dia bisa terjadi suatu bahaya tadi. Jadi kita juga nanti harus melakukan identifikasi dan sampai menilai sampai ke proses kesempatan-kesempatan yang bisa terjadi ketika dilakukannya suatu pekerjaan. Terus terang memang hiraup ini belum begitu banyak ya digunakan di perusahaan-perusahaan karena ini menjadi hal yang baru ya dan belum memiliki komposisi yang cukup banyak digunakan lah saya katakan, walaupun ini sudah mulai di-share di beberapa perusahaan-perusahaan masih belum begitu familiar dengan namanya hiraup itu, Pak. Dan memang saya sendiri juga belum dapat secara spesifik ya terkait hiraup ini. Kalau terkait nanti memang ada kebutuhan kecelakaan itu bukan hanya orang, tapi juga termasuk peralatan, ya, aset dan sebagainya. Nah itu semuanya masuk berarti Pak. Jadi bukan hanya orang saja, pencemaran lingkungan juga masuk. Oke Pak, kedengaran Pak ya?